Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir milik saya dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT PLN periode tahun 2015 hingga 2018. Sebelumnya, perkenalkan saya Rinjani Tiara Prameswari dari K1D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu poin latar belakang. Ada beberapa pokok hal yang melatar belakangi saya mengangkat judul penelitian tugas akhir milik saya. Yang pertama, seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta sumber daya manusia, kebutuhan akan tenaga listrik bagi masyarakat pun kian meningkat. Dapat dikatakan, bagi kehidupan saat ini, listrik merupakan sarana yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Terlepas dari kebutuhan akan tenaga listrik, sektor tenaga listrik juga memiliki peran tersendiri bagi pemerintah guna mewujudkan rencana strategis dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan merealisasikan pembangunan nasional. Poin kedua dari latar belakang yang saya angkat, yaitu saya mengutip dari beberapa artikel seperti artikel dari CNN Indonesia. Saya mengutip tercatat pada tahun 2018 dalam wawancara dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa ada sekitar 5,2 juta masyarakat Indonesia yang belum merasakan layanan listrik. Daerah ini kebanyakan berada di daerah NTT dan Papua. Lalu saya kutip dari artikel jakarta.kompas.com, tercatat pada tahun 2019 masih ada 1,8 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum teraliri listrik. Wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu ada 238.687 rumah tangga. Lalu pada artikel lain saya mengutip pada tempo.co Jakarta, disebutkan bahwa PT PLN Persero mengalami rugi bersih sebesar 10,5 triliun pada semester pertama di tahun 2015. Lalu dikutip dari artikel suara.com, PT PLN mengalami kerugian sebesar 27,4 triliun di kuartal ketiga tahun 2015. Dikutip dari artikel Detik Finance, PLN hingga kuartal ketiga tahun 2018 menderita kerugian hingga 18,48 triliun. Dari kedua poin permasalahan tersebut, hal itu melatar belakangi saya mengangkat judul penelitian Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT PLN Persero periode 2015 hingga 2018. Karena seperti yang kita tahu, sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bertanggung jawab terhadap pasokan energi listrik nasional, PT PLN seharusnya dengan data seperti aset maupun pengguna listrik aset yang besar serta pengguna tenaga listrik di seluruh Indonesia, seharusnya PT PLN mampu menghasilkan laba bersih yang besar. Namun, dalam beberapa artikel serta pada laporan keuangan yang dimiliki oleh PT PLN, dikatakan bahwa PT PLN beberapa kali mengalami kerugian. Oleh karena itu, saya ingin menganalisis bagaimana kinerja keuangan PT PLN menggunakan beberapa rasio keuangan. Pada bab 1 pendahuluan, poin kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah kali ini adalah belum maksimalnya pelayanan dalam penyaluran listrik ke seluruh daerah Indonesia, serta kerugian yang seringkali dialami oleh PT PLN Persero. Poin ketiga yaitu fokus masalah penelitian. Seperti yang kita tahu bahwa rasio keuangan memiliki lingkup yang sangat luas, oleh sebab itu saya pada penelitian tugas akhir ini hanya menggunakan perhitungan rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT PLN Persero periode tahun 2015 hingga 2018. Lalu rumusan masalah kali ini yaitu yang pertama, bagaimana perhitungan rasio rentabilitas, rasio likuiditas, serta rasio solvabilitas PT PLN Persero periode tahun 2015 hingga 2018. Dan yang kedua, bagaimana analisis rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dari PT PLN Persero
periode tahun 2015 hingga 2018. Poin yang selanjutnya yaitu terkait tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dari PT PLN periode tahun 2015 hingga 2018. Yang selanjutnya untuk mengetahui hasil rasio rentabilitas, likuiditas, serta solvabilitas PT PLN Persero periode tahun 2015 hingga 2018 guna mengetahui kinerja PT PLN Persero. Selanjutnya pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Saya akan jelaskan beberapa kajian pustaka yang saya angkat yaitu terkait laporan keuangan. Menurut Fahmi di tahun 2012 pada halaman 21 menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lalu kinerja keuangan menurut Fahmi, beliau menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Lalu, menurut Kasmir di tahun 2012 pada halaman 104, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membandingkan satu angka dengan angka lainnya. Kerangka berpikir saya yaitu saya akan membuka pada website PT PLN Persero untuk mengambil data laporan keuangan dari tahun 2015 hingga 2018, lalu menganalisis laporan keuangan tersebut dengan 3 analisis rasio, yaitu rasio rentabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Lalu dari rasio tersebut akan diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari beberapa aspek-aspek yang telah diteliti. Lalu pada bab ketiga yaitu metode penelitian, terdapat poin jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian pada penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif yang berupa data yang diambil dari PT PLN Persero yang berupa laporan keuangan perusahaan periode tahun 2015 hingga 2018. Dianalisis menggunakan suatu teknik yang disebut analisis rasio keuangan. Lalu, data dan sumber data penelitian. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu laporan keuangan PT PLN Persero periode tahun 2015 hingga 2018 yang diperoleh melalui website resmi PT PLN. Lalu, teknik pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan 2 metode atau teknik, yaitu studi pustaka dan riset internet. Pada teknik ini, peneliti memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui mesin pencarian Google. Peneliti memanfaatkan data bersumber dari website resmi PT PLN Persero. Sekian presentasi proposal tugas akhir milik saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.